Kalau dibilang saya itu ketua umum termuda saat ini di Indonesia, dan pada kiu-kiu juga ya. Ku geru, Bu. Gus, saya harus ngomong apa ya, Gus? Manut, Mas, manut. Manut. Grogi kulo. Saya di sini jujur, Ibu, saya sangat grogi. Makanya mungkin saya sudahi saja. Kan grogi, Gus, namanya juga ngomong di depannya Gus Miftah, ada emak-emak pakai bando Gus Miftah. Yaudah, saya kira biar nggak mengambil waktu yang lebih lama lagi, izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, itulah tadi mengenai rekam jejak dari Kaisang Pangarep ini teman-teman. Mungkin kalau PSI menonton video tadi, ya pasti PSI malu dengan cara pidato Kaisang Pangarep ya di acara tersebut teman-teman, karena Kaisang Pangarep adalah ketua umum PSI. Dan disitulah kita melihat bagaimana kualitas dari kepemimpinan dari PSI ini teman-teman. Nah, apalagi Kaisang Pangarep ini maju lagi untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua umum PSI teman-teman. Dan apakah Kaisang tetap terpilih lagi? Maka kita lihat ke depannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat video berikut ini. Nah, ini yang cukup unik sekali ya. Padahal yang ditunggu-tunggu itu adalah Pak Jokowi akan mendaftar sebagai ketua umum PSI. Itu yang diharap-harapkan kemungkinan ya oleh seluruh kader PSI. Karena apa? Menurut saya sangat relevan sekali kalau misalkan kader-kader PSI itu kepinginnya Pak Jokowi yang menggantikan Kaisang sebagai ketua umum PSI. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada Pilpres yang lalu, walaupun Kaisang sudah turun gunung dan bahkan juga sudah menjadi ketua umum PSI, itu pun juga tidak bisa mendongkrak suara dari PSI itu sendiri. Pada Pilpres yang lalu misalkan, pada Pilpres padahal baliho-baliho, banner-banner, spanduk-spanduk itu bahkan juga sudah memenuhi di trotoar-trotoar di seluruh penghujung kota-kota di Indonesia. Tetapi juga tidak bisa di bawah ketua umum Kaisang suara PSI itu bisa naik signifikan. Ya Anda lihat sendirilah pada hasil pemilihan legislatif yang lalu, pada hasil pileg yang lalu, bahkan hasilnya masih di bawah 3%, yaitu belum bisa masuk ke parlemen. Menurut saya itu adalah fakta. Nah, saya kira itu PSI itu akan mencalonkan Pak Jokowi, atau Pak Jokowi itu berkenan masuk menjadi ketua umum PSI. Menurut saya itu bisa dimaklumi lah, karena memang kader-kader PSI itu inginnya PSI memang dinakodai oleh Pak Jokowi, tetapi kenyataannya tidak. Sampai saat ini pun juga tidak ada pendaftaran dari Pak Jokowi, dan hanya 3 saja yang mendaftar sebagai ketua umum PSI, Bro Ron, Mas Kaisang, dan Bro Agus. Nah, jadi ada 3 saja ya, dan Kaisang ada di nomor 2. Nah, di sini pun bahkan banyak yang setidaknya ini hanya gimmick-gimmick saja ya, dan kemungkinan kalau Kaisang maju sebagai calon ketua umum PSI pastinya sudah menang lah, bisa dipastikan menang. Kaisang yang menurut saya yang menjadi ketua umum lah, yang kedua pilihan ini hanya gimmick-gimmick saja. Menurut saya sudah bisa dipastikan Kaisang akan memenangi konsultasi pemilihan ketua umum dari PSI, entah walaupun itu adalah partai super TBK lah dan lain sebagainya, one man one vote, tapi menurut saya sudah Kaisang akan menang lah kalau menurut saya. Ini bahkan juga dikomentari oleh Palti Huta Barat, gue bakalan tutup akun ini kalau Kaisang Pangarep gagal jadi ketua umum PSI. Ya, menurut saya sudah pastilah ketua umum PSI pasti Kaisang lah. Nah, bahkan juga dari Bang Nalar, selamat kepada Mas Kaisang terpilih sebagai ketua umum PSI 2025-2030. Maaf bukan mendahului, tapi ini kan cuma sandiwara doang. Ya, seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat banyak kader-kader PSI yang menginginkan Pak Jokowi masuk sebagai calon ketua umum. Tetapi kenapa ya tidak
tidak jadi mendaftar ya. Ini juga sangat disayangkan sekali ya. Dari sini dikomentari oleh Big Giant, pertarungan papan atas yang sangat berat, adu strategi dan inovasi. Semua terbukti jago memainkan sandiwara kelas aktor Bollywood. Calon nomor 1 dan nomor 3 pakai panggilan bro, giliran nomor 2 pakai panggilan mas. Dari situ aja udah kelihatan segan banget, apalagi kalau sampai. Ya, baru saja kita mendengarkan pidato Kaisang, ya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, putra bungsu dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Tentu banyak cibiran netizen, ya. Meskipun beliau tadi mengatakan ketum termuda, ya, ketua parpol termuda di Indonesia. Ya wajar saja, saya juga melihat ini si kawan ini kok 3 hari bisa-bisanya jadi ketua umum gitu ya. Padahal kan banyak juga profesor, bahkan doktor misalnya yang gelar-gelarnya yang ada di PSI, kenapa nggak itu coba yang jadi ketua partainya? Yang jelas pengalamannya juga, bahkan pengetahuannya, pendidikannya jauh lebih daripada Kaisang. Ya cuman itu tadi, karena dulu kan beliau masih anak presiden, ya dia wajarlah 3 hari tanpa kaderisasi atau mungkin belum pernah menjabat sebagai apapun tiba-tiba langsung jadi ketua partai politik. Luar biasa ya, luar biasa. Ya meskipun begitu ya, partai tersebut di tahun 2024 masih juga belum lolos ya ambang batas untuk masuk Senayan ya, parlemen. Di sini saya tidak jauh lah untuk mengulas ke sana, karena rasa-rasanya kawan-kawan, Bapak Ibu, teman-teman juga sudah mendengarkan tadi juga penyampaian dari cuplikan video sebelumnya, menjadi sebuah pemahaman baru, sebuah pemikiran dan informasi yang dapat kita terima dengan baik. Nah, di sini saya coba menyampaikan bagaimana pendapat dari kawan-kawan kita juga masyarakat Indonesia, tentu kerap sering sekali disebut sebagai netizen. Pemikiran-pemikiran dan sekaligus pendapat mereka terkait apa yang sudah kita lihat sebelumnya pada cuplikan video tersebut. Nah, di sini saya coba mengulas ya, semoga ini bisa ulasan yang masuk akal dan bisa kita terima dengan baik. Nah, saya awali dari Vera Maria ya, Vera Maria. Bagaimana publik memilih PSI? Ketuanya saja hanya gitu kemampuan. Nah, kalau kita lihat pidato baik Kaisang, Gibran, ya teman-teman tahulah sendiri. Ditanya 6 suku di Indonesia, Gibran ngeblank, nggak bisa jawab, parah. Ya parah nggak sih gitu ya. Coba teman-teman yang tahu 6 suku di Indonesia apa saja? Kalau 5 mungkin tadi kita sudah mendengarkan. Coba 6, apa suku apa saja? Nah, teman-teman boleh komentar nanti ya. Ada suku Batak gitu ya. Macam-macam, banyak sekali sebetulnya ya. Ada Jawa ya, Jawa. Sebenarnya banyak sekali suku di Indonesia ya, banyak sekali, macam-macam teman-teman. Nah, nanti teman-teman 6 saja tadi Mas Gibran nggak tahu, hanya 5 tahu saja. Teman-teman nanti kalau mungkin ada kesempatan boleh silakan sampaikan ya. Ketua PSI kok mempermalukan dirinya sendiri dan PSI? Masa sama Gus Mita yang memalukan kok malu? Hadir. Keluarga Mukidi, kami sekeluarga tidak mungkin memilih kelompok keluarga Jokowi. Pantesan gak lulus Senayan, PSI ketua aja kayak gini. Kayak gini kok ya. Ya, dilulukan rancur kalau negara ini dipimpin orang kayak gini. Macam gitu orang yang pimpin Indonesia. Emang di Indonesia nggak ada lagi manusia yang agak cerdas. Bukan yang cerdas lagi, tapi masih agak-agak gitu ya. Setengah-setengah lah gitu cerdasnya. Memang nggak ada lagi. Yang cerdas banget juga ada, tapi kenapa bukan itu, kan itu ya. Tapi ya itu hak dari internal mereka saja sih sebetulnya. Koyongono kok dipuja-puja, opo sih dibanggakan ya. Cuane kayak ke Jan kau tonu wong sik luweh pintar to katanya ya. Sik jenius wesak abrek kok kuongono dipilih ya. Kenapa dipilih begitu ya? Jadi kayak gini kok dipuja-puja katanya ya. Apa sih?
Apa sih yang bisa dibanggakan? Ya. Ini saya translate sedikit-sedikit juga nih ya, bahasa Jawa kayaknya ini ya. Kemudian, aduh, kualitas ketua PSI kok seperti itu? Anak dua Karang Taruna saja pada lancar berpidato di depan umum. Anak-anak Karang Taruna ya. Pasti nggak terpilih, yakin. Apalagi Pak De Joko makin mundur PSI. Terkait PSI, rasa-rasanya saya mendengar beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, Pak Jokowi katanya tertarik untuk menjadi ketua umum partai PSI tersebut. Tetapi beberapa hari yang lalu, perkataan itu seolah ditarik kembali. Dan Pak Jokowi mengatakan ya lebih cocok anak muda lah yang memimpin. Siapapun ya kandidat yang mencalonkan ya kita dukung, kata beliau ya. Jadi mungkin ya kita nggak tahu nanti siapa kandidat yang akan maju sebagai calon ketua umum partai PSI ini. Ya sebetulnya banyak ya, tapi kita nggak tahu nanti siapa yang akan terpilih. Apakah Kaisang mau calon lagi? Karena Pak Jokowi nggak jadi, ya besar kemungkinan pasti ada beberapa kandidat yang mungkin diberi kesempatan untuk memimpin partai PSI tersebut. Dan kemudian Kaisang ini gimana ya? Saya juga tidak terlalu suka dengan beliau ini gitu ya. Kenapa gitu ya? Coba kita lihat opini publik misalnya, isu-isu publik, segala persoalan dan seterusnya. Apalagi ketika bajunya disablon gitu ya, Fufufafa, Mulyono, asam sulfat atau apalah itu macam-macam. Jadi memberikan respon ke publik itu kayak gitu loh. Kok bisa-bisanya? Dulu sempat juga di pilkada kan mau maju juga tuh beliau, Kaisang ya, mau maju, tapi nggak jadi. Padahal pada saat itu putusan MA ya seakan memihak kepada Kaisang sebetulnya pada saat itu, tetapi dibatalkan oleh keputusan MK yang baru ya, soal syarat ya untuk berkontestasi pada pilkada 2024 kemarin ya, bulan November ya. Jadi memang ya kalau kita melihat situasi di Indonesia gitu ya pokoknya lu anak presiden aman dah gitu kurang lebihnya gitu ya. Tapi kayaknya kalau berproses dari bawah, merangkak dari bawah, it's okay saja, no problem. Ini instan banget rasa-rasanya anak-anak Pak Jokowi ini. Dulu katanya nggak ada yang tertarik, anak-anaknya nggak ada yang ngikut jejak karir politik, jejak Pak Jokowi dalam dunia perpolitikan. Tetapi tiba-tiba muncul di media, diperkenalkan, mulai masuk partai, langsung jadi wali kota, menantunya juga begitu. Kaisang mungkin saya nggak tahu, belum pernah terlibat di partai manapun sih kayaknya, tapi 2 atau 3 hari ke PSI langsung jedar ketua umum. Ini luar biasa, ini sesuatu hal yang luar biasa instannya gitu ya. Tapi itu oke lah ya, itu ya udah masa-masa lalu lah, kita nggak perlu berlarut-larut untuk membahas itu. Nah, kalau bila mana Anda teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan komentar Anda di video ini. Itu saja dari saya, terima kasih, saya ucapkan salam dan sampai jumpa.